bilang tidak, Bang. Buktinya ada itu penjahat yang memperkosa jemaatnya, setan itu, Bang. Ada itu Inspirasi pendeta dari yang setan. membunuh jemaatnya, setan, Bang. Dia di mana? Di gereja. Terus di hati manusia aja, Bang, di diri manusia itu ada setan. Masa di salib yang ada benda ciptaan manusia nggak ada jin, ada aja di diri manusianya aja ada setan, ada jin kok. Artinya Oke, apa? menarik. Kita ini jangan sampai lupa, jangan menyombongkan diri, jangan kayak Bani Israel tegar tengkuk. Tegar Akhirnya tengkuk, apa? betul. Kebablasan. Akhirnya apa? Berulang kali melakukan kesalahan. Gitu loh. Jadi jangan bilang kita nggak perlu dituntun. Bro, itu Sodom dan Gomora karena syahwatnya itu jadi seperti itu. Nggak mau mengikuti tuntunan ajaran, selesai dibinasakan. Mau. Selesai. Loh, terus mereka mau nyalakan Betul. Tuhan. Tuhan kan kau yang menciptakan aku punya syahwat. Masa aku ketika begini, aku kau hukum, aku kau binasakan? Mungkin kalau nggak ada syahwatku, aku nggak suka sesama jenis Tuhan. Bisa begitu? No. Tuhan bilang apa? Kau kuciptakan punya syahwat, tapi aku punya rule, punya rel, punya Ada aturannya ya, ada aturan. Iya. Betul, betul. Nikmatilah kehidupanmu, nikmati syahwatmu dengan rule yang kubuat, yang kuciptakan, yang kuturunkan, yang kuperintahkan. Sehingga apa? Kau nanti tidak menjadi manusia yang bajingan. Kita ini ciptaan, Bang. Itu Allah yang lebih tahu. Allah yang lebih tahu, Bang. Kita ini bisa apa sebenarnya? Enggak. Dikasih hidup, jalani hidup. Lu jalani hidup mau kemana? Jalan yang bengkok, jalan ke jurang, ke laut, ke sungai, kemana? Pilih, ada pilihan. Gitu loh. Tapi bukan berarti karena itu kita suka-suka milih. Oh jangan dong, ya. Jangan. Gitu. Karena banyak orang gara-gara dia suka-suka milih tanpa pakai ini tadi, akhirnya apa? Ya itu tadi. Begitu. Mungkin itu Bang Farhan. Masya Allah, luar biasa. Allah menciptakan syahwat sekaligus pasti ada rule-nya. Seperti sebuah negara, ketika ada aturan pasti ada solusi di sana. Apa yang diatur, apa yang rule-rule yang harus diikuti oleh warga negara. Jadi sebenarnya ajaran Islam atau bahkan Bible yang masih ada kebenaran di sana banyak menunjukkan seperti hal itu, Bang. Artinya kita sebagai manusia memang diberikan free will, diberikan syahwat, diberikan nafsu, tetapi nafsu yang dilandaskan kepada penyaluran yang benar-benar ada aturannya, tidak seenak udelnya gitu loh. Salut sama Bang Bob. Terima kasih Bang buat perspektifnya, argumentasinya sangat luar biasa, membuat kita berpikir, membuat kita menerima hal-hal yang akhirnya bersifat logis ya. Saya sapa Bang Ucok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Ucok, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Bayu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Farhan. Oke. Boleh sedikit, Silakan. Bang Farhan. Oke, silakan Bang Bayu. Ya, terima kasih. Saya mau ada sedikit ini bertanya sama Bang Bob. Tapi sebelum bertanya, saya tak menarasi sedikit aja. Tidak apa-apa ya. Silakan Bang Bayu. Ya, untuk mengawali. Saya kenal Bang Bobson di roomnya StreamYard Bang Baksim pada 2-3 bulan yang lalu. Itu ada si Ginca. Cuma narasinya Bang Bobson ini sudah condong ke Muslim, bahkan nggak cocok dengan si Ginca. Saya tahu Bang Bobson artinya masih Muslim. Cuma bertanya-tanya, loh ini Bang Bobson kok sama si Ginca kok ada tolak belakang. Nah, dengan perjalanan waktu nonton YouTube terus. Nah, minggu-minggu terakhir ini saya nonton YouTube, informasinya Bang Bobson mualaf. Nah, kalau boleh tanya nih, mewakili teman-teman yang di bawah ini, ada yang bertanya ini. Ini maaf nih Bang Bobson. Bang Bobson sudah mualaf apa belum Bang Bobson? Silakan Bang Bob, boleh dijawab, boleh tidak nih pertanyaannya, karena saya sendiri nggak mau tahu ya sebenarnya. Bebas. Boleh dijawab, boleh tidak ini, bebas ini. Karena saya pribadi juga nggak mau tahu. Saya gitu. pribadi menilai orang dari argumentasinya, bukan dari agamanya. Itu saya sebagai host. Silakan Bang Bob. Ya siap. Baik. Jadi begini, Bang Bayu. Jadi apa yang Bang Bayu sampaikan dan kawan-kawan itu, saya yakin itu adalah bentuk rasa bahagia, senang ya, ketika kita memiliki satu konsep berpikir yang menerima sebuah kebenaran begitu. Nah, saya pernah dengar
tausiahnya Buya Yahya ya terkait mualaf ini ada dua pandangan. Yang pertama, pendapat itu menyatakan lebih penting imannya dulu dibangun ya, karena kalau sudah imannya iman Islam, maka syahadat itu hanya kunci, tapi bagaimana harus ada pintu dulu. Kalau nggak ada pintu, kuncinya nggak bisa gitu ya, atau lubang kuncinya nggak ada begitu. Mungkin dari konsep berpikir yang sudah saya uraikan panjang lebar dari sejak bertahun-tahun yang lalu, saya mungkin teman-teman sudah melihat bagaimana konsep berpikir itu ya, dan kerangka berpikir itu seperti apa. Nah sampai hari ini ketika saya menyatakan itu, lebih banyak yang mengakui itu meskipun diam-diam, mengakui itu adalah logika berpikir ya, kemudian cara berpikir yang logis gitu, dan itu dapat diterima oleh siapapun begitu. Karena saya memulainya itu dari keinginan tahu saya, lalu saya coba belajar secara otodidak, melangkah ya. Saya ini berjalan sendiri secara manusia begitu, tapi saya yakin semua itu tidak akan terjadi kalau bukan atas kehendak yang maha kuasa gitu. Saya ini nggak bisa apa-apa gitu loh. Kalau diarahkan ke kiri ya saya ke kiri dong. Kalau saya mengarah ke kanan, nanti takutnya di kanan ada jurang, malah masuk jurang gitu. Jadi kalau ditanya ya, saya belum bersyahadat begitu. Saya belum bersyahadat, artinya bersyahadat seperti disaksikan ya, atau menyaksikan dua kalimat syahadat itu. Tetapi jauh lebih penting dari itu, saya sudah sampaikan berkali-kali ya. Bagi saya ketika itu sebuah kebenaran, saya tidak akan menolak apapun itu alasannya. Karena saya bisa hidup di dunia ini dengan baik, dan nanti di akhirat dengan baik juga ketika saya masuk ke dalam sebuah kebenaran. Begitu, sehingga saya berjalan di yang benar, bukan berjalan yang di keliru. Makanya saya mohon doanya saja teman-teman, percaya tidak ada yang mustahil itu. Percaya saja. Saya sudah ceritain tadi, idola saya itu seorang Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab itu dia menghunuskan pedang, setan pun takut. Karena ganasnya seorang Umar ya, jahatnya dia, bahkan ingin membunuh Rasulullah. Tapi apa yang terjadi dari diri Umar? Ketika dia menerima sebuah kebenaran, dia bukan jadi orang jahat, bahkan menjadi orang yang bijaksana dan orang yang berarti dan berguna bagi rakyatnya. Begitu Pak Bang Bayu. Alhamdulillah. Masya Allah, luar Ada biasa. tambahan nih Bang Farhan. Silakan Ustadz Malik. Suka saya. Jadi sesuai dengan tokoh yang beliau idolakan, jadi saya menganggap Bang Bob ini luar biasa, memang memiliki integritas sama seperti Umar bin Khattab. Kan kebetulan saya dan istri juga pengagum Umar bin Khattab. Sampai-sampai istri saya itu minta mahar dulu itu biografi Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu bukan jahat Bang Bob, tapi lebih kepada tegas dia. Dia tuh saat itu tidak ingin ada perpecahan di tengah umatnya. Cuman karena qadarullah, circle beliau itu circle yang kadung membenci Rasulullah. Iya. Beliau akhirnya seperti itu sikapnya. Namun ketika dia benar-benar melihat ya surah Toha itu, yaitu tadi ketika dia menemukan kebenaran, langsung dia imani, langsung dia dengan gentle menghadap Rasulullah kemudian bersyahadat. Jadi beliau itu memang memiliki integritas jauh sebelum dia menjadi seorang muslim, Bang Bob. Jauh sebelum dia menjadi seorang muslim, dia itu sudah memiliki integritas. Satu peristiwa ketika di Syams, ya, di Syams itu ada Bang Farhan, ada jual beli lah gitu ya, berjualan lah gitu kan di Syams itu. Jadi ada salah satu teman Umar bin Khattab radhiyallahu an itu mengajak kong kali kong. Sementara temannya ini sudah memiliki keyakinan ya, menghujat. Itu saya udah menyampaikan duluan di awal-awal kemunculan dia di TikTok. Namun ternyata yang saya sudah prediksi ini bakal terjadi dan terbukti ya. Sebelum pun di komalnya si kiamat, dia sudah menghujat juga di tempat lain gitu. Nah, dan itu saya ingatkan waktu itu, saya sempat naik lah pokoknya mengingatkan. Nah, jadi ini memang sebenarnya manusia yang ya mohon maaf nih, saya sebagai Islam, dia sudah kalau istilahnya memang sudah masuk kelompok yang harus dimusnahkan.
Kenapa? Betul. Itu merusak tatanan bangsa ya. Kita punya aturan Dan ini gitu. sebenarnya ini juga mempermalukan kekristenan sendiri sebenarnya Bang Ucok ya. Itu masalahnya. Hmm. Betul. Jadi kerjaan si Kiamat dan kebetulan belakangan juga si Ferguson itu suka naik di situ. Kerjaan mereka ini justru menguliti mereka sendiri. Tadi yang sudah disampaikan teman-teman di awal itu persis. Mereka sendiri yang sebenarnya sudah menguliti dan menunjukkan seperti itulah adanya gitu ya mereka gitu kan. Karena kalau kita saling anggar kitab ya, saya kira jauh walaupun dia si Kiamat mengandalkan sekian ribu halaman ini katanya mohon maaf kawan itu ya saya bilang nanti nggak enak juga ya. Karena di situ justru itu kitab sejarah yang justru lebih banyak. Tadi yang disampaikan ada teman Anda di Komal siapa saya nyimak lupa tadi saya sempat naik. Apa katanya? Ketika Ustadz Ali bertanya, jadi Anda mengakui itu Taurat itu firman katanya. Iya. Terus Yesus firman katanya. Iya, jadi yang namanya Yesus firman menjadi daging dia Tuhan katanya. Oke. Nah, ternyata terjebak sendiri kan seperti itu jadinya kan. Nah, makanya saya bilang jangan dilawan. Berarti Anda menuhankan Taurat juga. Bingung dia nggak terjawab dia kan kabur. Lari kan gitu. Iya, saya mengakui. Dia mengaku malah. Nah, kan dia mengikuti logika yang salah. Dia mengakui, dia menuhankan Torah, iya, tapi tidak termasuk yang cuplikan ya katanya, tidak termasuk yang ditambahi katanya. Ini kan menguliti sendiri jadinya kan. Nah, gitu, Iya, gitu betul, Bang. betul, Jadi betul. saran saya ya buat teman-teman yang oke lah kalau kita bilang berapologet ya. Kalau bagi kami kita berdakwah, kita hanya menyampaikan dan Menyampaikan. mengantisipasi. Ya kan, hanya sampai di situ. Tidak ada maksud mengajak Anda untuk ayo masuk Islam. No, jangan. Kami hanya membentengi Karena saja. hidayah kita Hidayah itu milik menyampaikan, Allah. membentengi. Betul sekali Bang Ucok. Masya Allah. Iya. Nah, jadi begitu Bang Farhan dari saya. Itu aja sih. Buat teman-teman tolonglah jangan sampai kebablasan ya. Jangan tunjukkan bahwa Anda memang sedang gila gitu ya. Coba normal aja. Bertafakur lah. Kalaupun Iya, misalnya bertafakur. Tuhanmu apapun Tuhanmu itu ya coba bertafakur dulu, tarik diri dulu apa dan untuk apa Anda keberadaan Anda di dunia ini itu sudah cukup mungkin bisa membuat Betul. Anda lebih sadar begitu. Lanjut dari saya itu Bang Farhan dan Bang Masya Bob ya, Allah. khusus Bang Bob sekali lagi nih untuk Bang Bob. Ya insya Allah kami ya sudah lama sih yakin nih kalau di dalam hati tadi Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail, Ishak, Yakub. Siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu sudah persis. Cuman mungkin menunggu posisi atau timing yang tepat hidayah itu langsung nancap gitu ya. Insya Allah. Masya Kita Allah. doakan. Insya Allah. Iya. Barakallah. Dari saya itu Bang. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Uco. Masya Allah luar biasa. Saya suka sekali selalu Bang Uco ini tajam ya, analisanya tentang ya benar apa yang dikatakan tadi bahwa seperti Ferguson, seperti Kiamat ini sebenarnya nggak penting banget. Mereka justru ketika kita melaporkan mereka itu bukan kami cengeng kan ada selalu ada narasi kalau umat Islam ini cengeng ketika melapor. Bukan begitu. Kami justru menyelamatkan ketika melaporkan. Bagaimana ketika kita tidak mengikuti sebuah langkah hukum, yang ada kita akan melakukan sebuah tindakan barbar. Dan itu disalahkan lagi. Wah, Islam selalu teroris gitu. Sedangkan kami ketika menggunakan langkah hukum, sebuah hak kami menggunakan langkah hukum, kami dikatakan cengeng. Seperti yang dialami MKC contohnya. Apakah kami tidak bisa melakukan tindakan barbar? Bisa. Tetapi kami tidak melakukan itu karena kami patuh terhadap hukum-hukum yang ada di Indonesia. Harusnya kalian senang ketika ada muslim yang melaporkan orang-orang begini, karena sebenarnya tidak merugikan muslim apapun. Dihujat seperti apapun, muslim Islam itu tidak akan hancur, tidak akan lebih rendah, tetapi justru menyelamatkan. Karena ada orang-orang kayak gini itu sebenarnya mempermalukan dari agama kekristenan itu sendiri gitu. Oke, saya sapa dulu Bang Hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hijrah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada suaranya kayaknya, atau saya nggak dengar ya? Emang nggak ada suara, Bang? Nggak ada ya? Nggak ada suaranya ya? Belum ada suaranya, Bang. Oke, Uktilona dulu. Uktilona sudah bisa berbicara? Tadi kan ini ya, terpotong lagi tadi karena temennya masuk ke room, masuk di lab. Sudah bisa atau belum? Saya pengen ngomong Pak Farhan, tapi belum bisa. Ini lagi OTW. Coba dilanjut dulu, sekitar 10 menit lagi atau 5 menit lagi deh. Oke, terima kasih Maaf, Uktilona nih. Ya karena masih di lab ya, masih ini. Atau Bang Ijriah? Bang Farhan boleh menambahkan Oh, silakan. dikit, Bang? Silakan Bang Bayu, tambahkan silakan. Oke. Matur nuwun. Ini sebelumnya saya minta maaf sama Bang Bobson ya. Karena saking bungahnya hati saya Iya. mendengar ucapan-ucapan Bang Bobson di dalam YouTube ini, sudah sehati lah. Walaupun saya tidak yakin, bukan tidak yakin, walaupun saya belum tahu Bang Bobson Muslim, cuma narasinya itu sudah sehati sama saya. Maka kemarin itu sempat saya di Komal siapa nggak tahu apa di siapa, saya sempat komen di situ, ada rombongan teman-teman di sebelah, ada yang bilang apakah Bang Bobson ini sudah mualaf. Saya dengan PD-nya, ini maaf Bang Farhan sama Bang Bobson, dengan PD-nya saya menjawab sudah. Nah, mereka berstatement ya sudah, kalau memang dia sudah mualaf ya enggak apa-apa, berarti keyakinannya beda. Jadi begini Bang Bobson, saya minta maaf sekali lagi kalaupun saya kemarin mendahului apa yang ada di hati jenengan, saya minta maaf, tapi saya yakin doa saya, ucapan saya yang kemarin, katakanlah saya mendahului sampean sudah mualaf, saya berani berkatakan demikian karena hati saya yakin Bang Bobson entah hari kapan, waktu kapan, insya Allah akan menjadi mualaf. Jadi andai kata malam Amin. ini belum, Amin. saya minta maaf, kemarin saya sudah menyatakan, mudah-mudahan doa ucapan saya bisa terbukti dengan Bobson. Gitu aja Bang Farhan, Bang Bobson, sebelumnya saya minta maaf, saya sudah demikian, dan matur nuwun Bang Farhan. Oke, terima kasih Bang Bayu matur nuwun. Silakan ditanggapin dulu kepada yang memang didoakan sebagai hidayah dan bahkan belum ada pernyataan tapi sudah di ini. Silakan Bang Bob untuk tanggapannya. Baik, terima kasih ya Bang Bayu. Jadi begini, yang pertama saya mau sampaikan begini ke teman-teman semua yang ada di Komal ini. Ketika dari apa yang saya ucapkan, ketika dari apa yang saya sampaikan itu berarti dan membuat teman-teman itu ya katakanlah di titik kecil berarti ya, maka ucapkanlah syukur kepada Allah, jangan kepada saya gitu, atau karena Betul. saya bisa seperti itu ya kalau bukan karena Allah, karena siapa lagi? Pasti karena Allah dong ya. Nah, karena saya percaya yang baik itu datangnya dari Allah, bukan dari saya. Saya ini manusia. Insya Allah. Gitu loh. Saya pasti salah karena saya manusia gitu loh. Justru ketika saya butuh tuntunan itu, disitulah saya berusaha menghindari dari kesalahan yang ada di diri saya. Begitu. Nah, kemudian kalau teman-teman Bang Bayu mengatakan mohon maaf seperti ini, itulah hati Bang Bayu. Hati itu nggak bisa bohong. Perkataan mungkin bisa bohong, ya. Ucapan bisa bohong. Tetapi kalau hati itu nggak bisa bohong, Bang. Ketika hati itu matching, ting 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 katanya, kan gitu ya. Kalau kita mengenal pacaran dulu ya, mengenal kekasih, aku udah main hati, susah melupakan, gitu ya. Begitulah kalau hati itu sudah bicara Bang Bayu, itu Bang Farhan. Jadi ya ucapkan syukur di dalam hati lah, gitu. Artinya ya yang kebaikan itu pasti diterima oleh orang-orang yang berusaha mencari kebaikan itu, begitu. Karena kebaikan itu tidak jatuh begitu saja di kepala kita, enggak. Itu tanggung jawab kita sebagai sebagai ciptaan, kita harus mencari kebenaran itu. Kebenaran itu ada, sudah disiapkan oleh Allah. Tapi kalau kita hanya duduk diam, bahkan mengeraskan hati, menutup pintu hati, maka kebenaran itu akan semakin jauh. Tapi ketika kita kembali ke nol, kalau bahasa pesawat terbangnya itu return to base, ya,
kembali ke Bis, base. kembali ke pelandasan ke bisnya. Itu ketika cuaca buruk, ini berbahaya, jangan lanjut terbang ini gitu ya. Return to base katanya, balik lagi ke base itu, balik lagi ke runway, ke landasan. Mari, karena kalau bagi saya begini Bang Farhan. Mungkin Bang Farhan ketika datang ke rumah saya kasih kopi. Bang Farhan bilang, "Oh maaf Bang Bob, saya nggak minum kopi." Gitu ya. Terus saya tawarin lagi teh. "Oh maaf Bang Bob, saya nggak minum teh." Gitu. Saya kasih air putih. Kira-kira Bang Farhan ngomong nggak? "Maaf Bang Bob, saya nggak minum air." Nggak ya. Itulah Nggak. Islam. Islam itu air putih. Alhamdulillah. Yang nggak Masya Allah akan- analoginya. Yang nggak akan bisa ditolak sebenarnya kalau kita manusia. Betul, Masya Tidak ada Allah. manusia yang nggak minum air. Semua manusia minumnya itu air. Begitu. Betul Tapi sekali. ada kopi, ada teh, ada jus, ada apa, semua itu dari air. Tanpa Dari air air. itu nggak akan jadi sebuah minuman. Maka kita harus kembali ke air putih itu, gitu. Masya Allah, luar biasa. Saya suka sekali analoginya. Nanti mohon izin Bang Bob, mungkin analoginya itu nanti saya akan pakai ya untuk buat analoginya. Monggo, Karena saya monggo, suka beranalogi. Saya salah satu debater yang suka beranalogi, bahwa artinya apa yang ada di dalam Islam ini adalah sebagai dasar orang menerima sebuah kebenaran. Karena tidak mungkin orang tidak minum air putih. Artinya di sanalah air putih. Air putih bisa dijadikan jus, bisa dijadikan kopi, bisa dijadikan teh. Tetapi dasar dari itu adalah dari air putih itu sendiri. Kebenaran dari situ. Kebenaran bisa kemana-mana, tetapi dasar dari kebenaran itu adalah Islam itu sendiri. Masya Allah Bang Bob, thank you banget. Saya bisa mengelaborasi diksi Bang Bob, analogi Bang Bob, bisa memperkaya kasana saya dalam beranalogi. Saya sapa abangku Bang Ayu Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Muklis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya abangku? Alhamdulillah sehat walafiat. Masya Allah, kembali ketemu lagi nih di sini di Komal saya. Bang Farhan. Jangan abangku. Udah umur 33 ini. Ganteng-ganteng kayak gini gak ada yang mau. Apa kabar Bang Bob juga nih? Sehat ya Bang Bob ya? Alhamdulillah sehat Bang. Jadi saya ini ingin berkomentar juga nih, soalnya jadi gatal juga ingin mengomentari Bang Bob nih. Saya tegaskan Bang Oke, Bob, silakan. kalau dalam perspektif mu'alaf itu yang Allah lembutkan hatinya, saya tegaskan Bang Bob ini mu'alaf. Tapi kalau diperspektifkan mu'alaf itu orang yang sudah masuk Islam gitu kan ya, saya serahkan kepada Allah yang lebih tahu gitu. Tapi Betul. kalau perspektifnya orang yang Allah lembutkan hatinya, saya tegaskan Bang Bob ini mu'alaf gitu. Seperti itu. Siap. Soalnya dari dari cara bernarasinya ya, intonasi, terus susunan kata-katanya segala macam, itu udah cerminan yang tidak bisa dibantah gitu kan. Udah cerminan yang nggak bisa dibantah gitu, bahwa Bang Bob ini orang yang sedang Allah lembutkan hatinya. Masya Allah. Perspektifnya seperti itu ya. Tapi kalau perspektifnya bahwa mu'alaf itu orang yang sudah masuk Islam, Allah lebih tahu daripada saya gitu. Amin. Dan Bang Bob sendirilah gitu mungkin yang lebih tahu. Mungkin itu dulu lah. Saya dari tadi di bawah Masya Allah. agak bikin komentar Bang Bob. Saya tapi malah kalau- suka banget. Kalau salah mohon maaf gitu. Silakan Bang. Insya Allah nggak salah Bang. Masya Allah, luar biasa. Ya, interpretasi dari sisi internal atau dalam diri kita hanya Allah yang tahu. Maka saya juga sama berpahaman bahwa ketika kita merasa bahwa kita sudah menjalankan dan apa yang dipahami oleh Bang Bob adalah nilai-nilai Islam itu sendiri. Artinya apa yang dipahami Bang Bob adalah Islami itu sendiri, Muslim itu sendiri. Atau masalah declare adalah kalau menurut saya hal-hal bersifat declare ini mungkin penting, tetapi ketika esensi dan kontekstualnya itu adalah Bang Bob sudah menjalankan apa yang dipahami dalam Islam ini. Justru itu konsekuensi yang paling penting, konteksnya di situ. Kalau menurut saya karena Islam itu adalah tindakan. Islam bukan hanya ucapan. Maka ketika bersaksi itu akan linier antara ucapan dan tindakan. Itulah Muslim yang sesungguhnya. Masya Allah, saya suka banget nih. Nah, malam ini saya banyak mendapat ilmu, mendapat pemahaman dari narasumber-narasumber, terutama Bang Bob ya. Menginspirasi sekali. Oke, Uktilona, ada yang mau sudah bisa disampaikan? Uktilona? Atau masih ini?
Oh, mungkin masih belum bisa ini karena lagi di lab beliau. Masih OTW. Iya, masih OTW. Karena lagi di lab tadi juga lagi ini teleponan lagi di lab memang. Oke, silakan Bang Bob tentang tadi yang dikatakan oleh Bang Ayu Prof. Bang Muklis tentang dalam hati dan declare. Apa sebenarnya yang terpenting dalam apa yang Bang Bob tadi sampaikan? Kalau saya merasa sendiri bahwa apa yang Bang Bob adalah sebagai bagian daripada indikator dari Muslim itu sendiri. Silakan Bang Bob. Ya, baik. Terima kasih Bang Farhan. Jadi sejauh yang saya pernah pelajarin, memang di dalam Islam itu iman itu adalah diikrarkan dengan kata-kata, dilakukan dengan tindakan, perbuatan, bisa berkurang, bisa bertambah. Itu ya. Itulah Masya kalau Allah, kita betul. mau menganalogikan iman, sejauh yang pernah saya pelajarin, kalau salah nanti mohon dikoreksi. Nah, sebenarnya declare ini penting. Penting, sangat penting itu Bang. Cuman, terkadang orang untuk mengejar declare itu, dia sampai melupakan syarat-syarat yang paling fundamental. Setuju. Bukan karena ingin mendapatkan sesuatu, bukan karena diiming-imingi, bukan karena hajakan ya, dan tetap berbakti kepada orang tua. Itu adalah ada beberapa syarat yang fundamental ketika kita masuk ke dalam ruangan itu, ketika kita membuka kunci itu begitu. Makanya juga saya sependapat dengan pendapat beberapa orang teman-teman. Saya paling takut itu ketika saya itu menjadi besar kepala. Itu saya paling takut. Dan saya pernah dengar ketika Ustadz Abdul Somad mengatakan demikian, ketika kita berbuat baik lalu mendapat pujian, kita itu doanya itu kuatkan hatiku gitu ya, biar kita jangan jadi besar kepala. Karena manusia itu sering, ya justru kesombongan itu muncul ketika banyak pujian. Kita lupa gitu ya. Mungkin setan itu menggodanya itu Bang, ya ketika kita diajak jahat gak mau. Kita berbuat baik. Iya. Ketika kita berbuat baik dapat pujian, setan itu datang lagi. Setan itu Datang lagi kita sombong. Kesombongan, betul. Iya. Dan itu sebenarnya di Alkitab ada diajarkan Bang. Setan itu akan datang terus, datang terus, datang terus, datang terus gitu. Ketika rumah itu dikosongkan, ketika otak kita, pikiran kita, hati kita kosong itu ya ketika saya berbuat baik dapat pujian begitu. Tapi UAS pernah menyampaikan ketika seperti itu doanya itu, ya Allah kuatkan hatiku. Begitu. Artinya saya justru ketakutan ketika saya itu nanti jadi besar kepala, saya jadi sombong ya. Justru saya sebenarnya bukan menjadi orang yang berjalan di jalan yang benar gitu, di jalan yang lurus. Justru saya nanti jatuhnya jadi menyombongkan diri saya, wah bisa kacau saya. Ya, bukannya saya menjadi seseorang yang berarti untuk orang lain, jadi justru saya nanti jadi orang yang menyombongkan diri. Itu yang paling saya takutin. Makanya saya lebih kepada berteguh dengan apa yang ada di hati saya saat ini. Seperti saya katakan tadi, saya sudah sampaikan, hati itu nggak pernah bohong. Ketika hati kita ketemu, ya rasakanlah. Ketika saya merasakan, teman-teman merasakan, abang-abang merasakan, mbak-mbak merasakan itu, saya yakin itu tidak akan salah. Begitu. Betul, dan betul, seperti yang disampaikan Bang Bayu tadi, selagi itu hal baik, ucapkan. Karena ucapan itu adalah doa. Yang nggak boleh itu kita menghina, ya, menistakan, merendahkan, begitu. Itu nggak boleh. Tapi kalau itu hal baik, ucapkan saja. Nggak apa-apa dilakukan, ucapkan ya, aja. itu semoga Masya Allah. menjadi doa, begitu. Menjadi doa ya. Iya, karena ada juga yang WA saya begitu di YouTube begini, saya ketawa begitu. Sampai ada yang bilang begini, kau mau mualaf biar bisa beristri 4 begitu ya. Masya Allah. Saya, Bang Baran, saya bilang begini, Bang Baran. Iya. Urusan istri itu sebenarnya bukan agamanya, manusianya. Gitu. Manusianya, betul. Saya bilang, ada kan itu yang Kaisar Romawi yang pertama sekali menerima Kristen sebagai agama di Romawi, itu istrinya 4 itu. Itu Kaisar Agustinus Agung itu. Agustinus. Itu 4 istrinya. Nah, dia berkristen juga kok. Bahkan ya banyak orang-orang tua kita, opung-opung kita yang di orang Batak juga yang ngaku Kristen tapi istrinya 1, 2, 3, 4, 5 itu ada. Betul. Bukan itu tolak ukurnya, begitu. Iya, artinya betul. apa? Saya tidak harus pindah agama ketika saya memang mau punya istri lebih dari 1. Itu loh.
toh saya kawin cerai itu kan yang saya terhitung istri saya. Iya, betul. Itu loh. Itu bukan jadi tetangga, tetap itu kan istri saya pernah nikahin. Istri, betul. Itu loh. Istilahnya itu menjadi mantan atau apa? Enggak lah. Gitu. Tapi saya di situ menilai begini, Bang. Banyak orang menilai ketika kita berbicara tentang itu tadi, tentang mualaf itu, banyak orang menanggapi dari sisi negatifnya. Itu dari sisi negatifnya begitu. Coba kita berpikir itu begini. Ketika seseorang seperti itu, ya dia mungkin kembali ke nol, ya. Dia mungkin menemukan sesuatu gitu yang positif. Agar apa? Agar ketika yang positif yang saya alami itu bisa tertular kepada orang yang memberikan komentar itu. Betul. Tetapi kalau Masya Allah. pemikirannya sudah duluan negatif, yang positif saya dapat itu dia nggak akan bisa temukan, Bang. Iya, Kan nggak rugi. bakal ditemukan. Itu loh. Rugi itu. Nah itu. Nah, jadi itu yang saya katakan. Makanya saya menyikapi hal-hal seperti itu seperti yang banyak komen, Bang Farhan, banyak termasuk Mas Yonatan itu. Mas Yonatan, karena saya kan pernah dampingi Mas Yonatan itu ke Polres Jakarta Selatan. Mungkin Mas Iya. Yonatan itu begini, kok Bang Bob nggak kasih tahu ya gitu, kok nggak Bang Bob nggak bilang-bilang ya gitu loh. Karena ya saya rasakan itu, Bang, karena rasa sukacita ya. Apapun ceritanya kita pasti bersukacita dong ya. Kita senang Betul bahagia sekali. ketika ada teman kita yang seperti itu, saudara kita yang seperti itu. Jadi mungkin teman-teman pada takut, mungkin pikirnya ketinggalan gitu. Enggak. Iya. Percayalah gitu, percaya. Akan tiba saatnya dan indah pada waktunya. Saya percaya itu. Bang Masya Farhan. Allah, saya berdoa tuh, insya Allah, Bang Bob, Masya Allah. Iya. Semoga saya kelak akan menjadi salah satu saksi ketika Bang Bob mengucapkan itu ya, dan apa yang saya apa yang kita lakukan, diskusi, sepemahaman, saling respect, saling menghargai, saling menghormati. Karena orang dinilai bukan karena orangnya atau apanya, tapi bagaimana adab kita, bagaimana argumentasi kita. Dan saya menemukan titik pencerahan di dalam diri saya ketika berdialog. Banyak ilmu yang saya bisa saring dengan Bang Bob. Saya ingin bersaudara bukan hanya di dunia, Bang Bob. Insya Allah semoga saat itu tiba dan saya ingin bersaudara kelak kita di akhirat, di jannahnya. Kita bisa melakukan diskusi seperti ini dengan 24 jam karena kita sudah di jannahnya ya, Bang Bob. Nah, Saya kemudian tunggu begini, saat Bang itu, Farhan. insya Allah. Iya, Bang Bob. Saya percaya ketika saya berteguh, Bang, tidak Allah itu tidak akan pernah terlambat dan tidak akan pernah Masya terlalu Allah. cepat. Terlalu cepat. Itu. Betul. Iya, terlambat dan terlalu cepat itu nggak akan pernah. Karena Nggak Allah akan itu maha segalanya, dia tahu kapan waktunya, dia yang punya kok semua gitu. Masya Allah, luar biasa. Suka banget diksinya. Allah tidak akan pernah terlambat dan tidak akan pernah terlalu cepat, tetapi Allah memberikan sesuatu tepat pada waktunya. Quote saya lagi tuh dari inspirasi dari Bang Bob. Malam ini saya mempunyai banyak analogi yang datang inspirasi dari Bang Bob. Oke, Uktilona Ana masih sudah bisa berbicara karena semakin menarik nih. Silakan Uktilona. Oke, mohon maaf ya Bang Farhan, saya cukup mengganggu malam ini. Tapi Nggak apa-apa. saya tadi sekilas sambil mendengar, Masya Allah, indahnya mendengarkan apa yang disampaikan Bang Bob. Luar biasa, benar. Gimana? It touched my heart gitu. Saya nyentuh banget ke hati. Doa kami terbaik Bang Bob. Saya pribadi mendoakan yang terbaik untuk Bang Bob, Insya Allah. Saya nggak tahu, tidak ada paksaan di dalam Islam. La ikraha fiddin. Karena apa? Karena sudah nyata dan jelas bedanya antara yang hak dan yang batil. Dan itulah Islam. Bismillah. Doa terbaik aja. Oke, Bang Farhan, saya mau lanjut yang tadi proses. Oke, silakan. kristenisasi, boleh? Boleh silakan. Karena itu penting buat landasan kita bahwa apa yang dilakukan oleh para debater, apa yang dilakukan kita diskusi itu ada landasannya gitu. Silakan Ukti. Betul, saya sangat setuju itu. Jadi kita sekali lagi Islam tidak pernah mencari musuh, tetapi jika musuh datang maka pantang bagi Islam untuk mundur ya. Saya mohon izin untuk sharing ini. Saya membuka cam. Saya Silakan, Ukti. ingin menunjukkan ini yang terbaru. Bang Farhan bisa ditaruh di layar besar. Oke, saya perbesar ya. Saya perbesar Uktilona sebentar. Oke, terima kasih. Oke, sudah. Oke, ini saya membuka di YouTube Al Hayat Indonesia. Tahu ya ini milik siapa?
Oke, Sopiatul itu. kelompok Oke, Sokatul silakan. dan kawan-kawan. Oke, kita lihat di sini Bang Farhan. Ini terbaru 11 jam yang lalu. Judulnya apa? Kita lihat. Para penyembah dan pencium batu vagina Hajar Al-Lat. Nantikan beberapa jam lagi live membahas Nabi Cabul hasil Salome Aminah. Naudzubillah. Masya Allah. Dan sudah Astagfirullahaladzim. mereka sudah membuat tantangan seperti ini. Ini boleh dibaca. Surat dari Bareskrim kami tunggu. Silahkan di email ke Muhammad Nabi Cabul 968@gmail.com. Oke? Luar biasa Bisa dilihat ya, kebenciannya Bang ya. Farhan. Ini 11 Benar-benar jam bikin yang sakit lalu. hati ya. Mbak Luna itu tolong di screen di SS ya, screen capture ya Siap. itu. Siap, siap, Bang. Di capture ya, nanti mungkin bisa di WA ke saya ya. Saya itu tertarik juga tuh. Kalau soal Bang. bareskrim saya paling doyan. Iya, Oke, oke. Pak Rewan Filah, tahan dulu Tilonana. Inilah kenapa kami harus berjalan, kami harus bergerak. Kami bahkan tidak pernah mengganggu Sopiatul. Tapi lihatlah perlakuannya, lihatlah tindakannya. Apakah ini akan dibiarkan? Tentu inilah yang harus direspon, ya. Bukan karena kami merasa bahwa aku ngapain membela, bukan. Allah tidak perlu dibela, Muhammad Rasulullah tidak perlu dibela. Tapi justru kecintaan kami kepada Rasulullah, kepada agama ini yang membuat kami bangkit. Silakan Tilonana. Oke, terima kasih Bang Bob. Jadi ini sekali lagi ya, 11 jam yang lalu ini tantangan dari mereka sendiri. Dan lihat di sini kalimatnya, our mission is to bring the true gospel to Muslim. Lihat, siapa sasarannya? Muslim. Apakah Hindu ada di sana? Apakah Buddha ada di sana? Tidak ada. Ya, yang di sini sasarannya adalah Muslim. Oke, ini yang paling penting tadi. Surat dari Bareskrim kami tunggu. Oke. Baik, nanti Ukti bisa agak besar Ukti, karena banyak yang mendengarkan Ukti. Bisa agak suaranya agak diperbesar dan layarnya juga agak dideketin, karena banyak yang mendengarkan. Oke, saya usahakan ya. Oke, jadi tadi sudah terdengar, yang tadi tidak perlu saya ulang ya Bang Farhan. Ini ada di YouTube-nya, di YouTube Al Hayat Indonesia, punyanya Sokatul dan kawan-kawan. Jadi supaya teman-teman tahu, teman-teman yang selama ini mendiskreditkan debater, teman-teman yang selama ini menganggap debater itu malah membuat kami membuat Islam Allah dihujat. Karena kemarin saya juga di tag orang Bang Farhan, mereka berkata, itu kan yang kamu inginkan, Islam dihina, tanggung jawab lo ya sama Allah. Saya digitukan. Naudzubillah, saya tidak pernah yang namanya menginginkan Islam dihina. Ya, jadi saya nangis. Karena bahkan saya bersiap insya Allah setelah S3 saya lulus, saya ingin belajar agama Islam, saya ingin belajar kristologi, karena itu juga salah satu yang bisa membuat kita membentengi umat dari pemurtadan. Oke Bang Farhan, ini tentang Al-Quran, buku paling acak-acakan, kata bahasa amburadul, tidak kronologis, penuh kata-kata manusia dalam bentuk pantun, the most stupid book I ever read in my life, made by Muhammad. Oke, ya, kata-katanya memang sangat provokatif. Ini beberapa hari yang lalu saya ceritakan ke Bang Farhan, Muhammad Nabi ini nanti kepotong, nanti akan ada lagi. Nah, ini adalah misi Al Hayat Indonesia. Ini homoseksual and LGBT in Islam. Nah, ini yang beberapa hari yang lalu saya ceritakan ke Bang Farhan. Muhammad Nabi Cabul lahir 4 tahun setelah bapaknya mati, hasil Salome Aminah. Alhamdulillah. Zawaj Al-Rahid. Cekidot 16 hak istimewanya. Ya. Ini mereka ini sengaja terstruktur, sistematis, dan memang sengaja tidak akan berhenti mereka Bang Farhan. Oke, ini hak 16 hak istimewa Nabi Cabul. Nah, ini ada tantangan untuk Ustadz Indonesia yang ingin debat dalam bentuk Inggris, bahasa Inggris dan Arab. Oke, ini ya, Christian Prince. Saya ingin menunjukkan ini. Saya ingin menunjukkan sebentar sedikit lagi. Apakah pemurtadan itu nyata? Ya. Dari siapa? Dari mereka sendiri. Siapa yang bilang? Mereka sendiri. Oke, saya ingin tunjukkan di sini. Sebentar, turun langsung. Ini kita baca ya di sini Bang Farhan. Format tim pemurtadan massal apologet Indonesia melakukan kehendak Tuhan dalam generasi kita. Itu adalah kata-kata mereka. Alasannya melakukan kehendak Tuhan, siap menaklukkan Indonesia. Siapa saja? Nah, mereka membentuk seperti squad
sepak bola. Malikil Amalak, Sofiatul Al-Hayat sebagai penyerangnya. Ada Jeki Sembiring, Mikana, pemikir ulung, Erben, Hadasa. Hadasa itu yang jadi TKW di Arab kalau nggak salah ya. Kemudian Verduran, Aderion, Devan Zonan, dan yang terakhir ini kita klik dulu supaya kelihatan siapa namanya, Codex. Nah, oke. Jadi jelas sekali mereka memang nyata-nyata melakukan upaya pemurtadan, tidak hanya secara baik-baik diskusi, tetapi juga secara brutal, secara penyerangan, bahkan penantangan seperti yang tadi saya sebutkan. Ya Bang Farhan ya? Betul, betul. Oke. Nah, sekarang izinkan saya juga menunjukkan. Ini dari website. Ini untuk orang-orang di luar sana, dari Kristen ataupun Islam yang menyangkal bahwa pemurtadan itu ada. Nih, websitenya HTTPS. S itu artinya secure ya. Secure itu artinya ini website yang terpercaya, bukan blog, bukan gratisan. Bersama Kristus.org. Judulnya, Gerakan Kristenisasi di Indonesia. Ini ditulis tahun 20 Desember 2022. Baru beberapa bulan yang lalu, belum ada sebulan. Oke. Nih, Bang Farhan, kita bisa lihat ya. Saya bacakan. Gerakan Kristenisasi di Indonesia. Gerakan Kristenisasi adalah upaya yang dilakukan untuk mengajak orang memeluk agama Kristen. Kegiatan ini bisa dilakukan oleh perseorangan atau gereja. Tidak hanya mencakup perubahan agama seseorang saja, melainkan juga keyakinan dan pergaulannya dalam masyarakat. Kristenisasi juga tidak saja ditujukan kepada kalangan ateis saja, tapi juga yang sudah beragama sekalipun. Bang Bob nanti mungkin bisa menyampaikan bahwa ini juga setahu saya adalah pelanggaran ya Bang Bob, membuat orang yang beragama, menawarkan agama kepada orang yang beragama. Itu Bang Bob, ranahnya Bang Bob di sana nanti insya Allah. Nanti saya jelasin, Aluna, lanjut aja dulu, lanjut. Siap, luar biasa. Nah, ini saya ingin membuka mata, karena kami debater selalu sering disalahkan, seolah-olah Kristenisasi itu tidak ada. Ini, ada satu lagi. HTTPS TuhanYesus.org. Ya, ini dari mereka sendiri nih. 6 gerakan Kristenisasi dalam penyebaran dan penginjilannya di Indonesia. Nah, ini hampir mirip di sana. Intinya mereka menganggap ini adalah tugas suci. Ya, ini kalau dalam agama Katolik, sepertinya ini website dari Katolik. Oke, nah sekarang ini yang di dalam negeri nih Bang Farhan. 2 saja saya ambil contoh. Sekarang kita lihat kalau di luar negeri bagaimana terstrukturnya. Ini adalah website Al-Hayat, https.alhayat.org. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Farhan, coba lihat gambarnya. Orang pakai mukena, sholat di atas sajadah. Luar biasa kan? Nah, ini anak kecil. Orang tidak tahu awalnya kalau ini adalah website misionaris. Sekarang saya ajak teman-teman ke About. Apa sih misi mereka? Nih, saya bawa ke sini. Al-Hayat Ministry, a dedicated team of people from Muslim and Christian backgrounds. Jadi ini adalah Muslim, ya, tim yang dibentuk, yang didedikasikan, yang dibentuk dari orang-orang mantan Muslim dan juga punya background Christian. Desire to boldly proclaim the gospel of Christ, respectfully yet fearlessly unveil the deception of Islam. Mereka menyatakan bahwa ini deception of Islam itu artinya penipuan Islam. Mereka ingin membongkar penipuan Islam menurut mereka. Ya. And empower believers of Muslim backgrounds to fulfill the Great Commission. Siapa sasarannya di sini, teman-teman? Muslim. Sekali lagi saya tanya, kenapa harus Muslim sih? Gitu. Kenapa nggak agama lain? Ateis, kayak agnostik, kayak Hindu, Buddha, aliran kepercayaan, bahkan Yahudi sekalipun. Kenapa harus Muslim? Ya, saya bertanya ini kepada saudara-saudara Kristen yang selama ini menegasikan. Ya, oke, ini Al-Hayat Ministry. Saya nggak tahu apakah Sofiatul itu berkolaborasi atau berafiliasi dengan kelompok ini, karena logonya agak sedikit berbeda, tetapi namanya sama. Al-Hayat Ministry, alhayat.org. Oke. Nah, ini satu lagi. Ini yang luar biasa. Ini namanya Kira Internasional. Mereka punya
punya YouTube yang luar biasa, Al-Fadi dan kawan-kawan. Isinya adalah hujatan kepada Nabi Muhammad SAW, Islam dan segalanya. Dan setelah ini berhubungan dengan Islam. Namanya, websitenya gfcanada.com. Tujuannya ini, Sirah Internasional. Intinya tujuannya kepada siapa sih? Kepada Muslim juga, Bang Farhan. Semuanya berhubungan dengan Islamic Studies. Ya, Al-Fadi ini mantan Muslim. Tapi tujuannya adalah kemana? Kristenisasi kepada saudara-saudara Muslim. Nah, oke ya teman-teman. Jadi saya tidak menfitnah. Kita Muslim, pantang namanya menfitnah. Tidak ada. Ini semua kami lakukan. Para debater Muslim ini melakukan apa yang harusnya kami lakukan untuk membela dan bertahan. Kita itu bertahan. Kita itu sebenarnya tidak suka menyerang duluan. Ya, ini adalah perang akidah. Terpaksa kami harus turunkan apa? Kalian luar biasa apa yang sudah kalian lakukan gitu. Ya, itu saja Bang Farhan. Mohon kita mari membuka mata, terutama kepada beberapa orang yang selama ini mendiskreditkan teman-teman yang berjuang di dalam para kristolog yang berjuang untuk menangkal pemurtatan, membentengi teman-teman dari pemurtatan. Saya pribadi adalah mantan korban pemurtatan. Ada begitu banyak website misionaris ini. Saya tunjukkan salah satunya. Saya sampai hafal. Isa dan Islam. Isa dan Al-Quran. Isa dan Al-Quran. Saya dulu mengira ini website Muslim, Bang Farhan. Makanya saya dulu hampir murtad karena di sini luar biasa. Mereka menggunakan ayat-ayat Al-Quran, ya, hadis dan semuanya tentang Islam, tapi ujungnya adalah pemurtadan. Teman-teman bisa cek sendiri Isa dan Al-Quran, Isa dan Islam, Isa dan Al-Fatihah. Jadi ini mohonlah kita harus adil gitu. Jangan hanya menyudutkan saudara Muslim yang berjuang di apologet Muslim ini. Jangan. Harusnya kita bahu membahu, nyata, ikut serta membentengi umat dari pemurtatan. Bukannya kami digembosi dari dalam, diserang dari depan, diserang dari belakang. Ayo kita bersatu, ya. Lillahi ta'ala, semua karena Allah kok, bukan karena apapun. Oke, mohon maaf Bang Farhan agak panjang. Monggo dilanjut mungkin ke Bang Bob. Saya mohon nanti komennya untuk yang tadi membawa agama kepada orang yang sudah beragama. Terima kasih, mohon maaf saya tutup lagi. Oke, terima kasih Utilona. Masya Allah itu ya para Ivan Villa. Jadi pemurtatan misionaris itu adalah sebuah fakta di depan kita, dan ini adalah gerakan main war, perang pemikiran, perang tindakan, bagaimana ini terjadi. Oke, sebelum ke Bang Bob, saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abangku akademik kristologi. Saya sapa akunnya aja lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Belum bubuk ya. Ya, tadi topik kita memang tentang kemarin terjadi sebuah perdebatan yang sangat luar biasa ya. Ya, hujatan yang dilakukan oleh Ferguson dan dan Kiamat ya. Tapi ironisnya ketika hujatan-hujatan ini datang, kadang banyak juga yang menyalahkan kami para debater, disalahkan. Oh, hujatan itu datang karena kalian. Coba kalau kalian gak berdialog, akan tidak ada hujatan seperti itu ya. Tadi sudah saya terangkan, bahkan kami pernah melakukan berdiam diri, tidak melakukan masuk ke komal-komal mereka. Kami berdiam diri, benar-benar berdiam diri, tidak pernah masuk ke komal mereka. Apakah mereka berhenti menghujat? Ternyata tidak. Nah, itulah landasannya kenapa bahwa kita harus bertindak. Dan tadi diperkuat oleh data-data yang disampaikan oleh Ketua Nana bahwa misionaris pemurtatan itu real, nyata, ada di depan kita, fakta di depan kita, dan kita harus bertindak. Kita tidak bisa berdiam diri. Islam memang rahmatan lil alamin, betul. Tetapi rahmatan lil alamin yang apa? Yang berkeadilan. Kita juga harus adil. Arti adil di sini, ketika kita menemukan ketidakadilan di sana, maka kita juga bertindak di situ. Islam pantang mencari musuh, tetapi ketika musuh datang, Islam pantang untuk lari. Silakan Bang Farudin, tanggapannya. Oke, terkait tentang hal itu, untuk contoh real nggak cuma website ya. Karena saya pernah menelusuri jaringan internasional, di mana misionaris internasional itu memiliki hubungan dengan Oten di Indonesia.
Dan bahkan pernah saya bongkar salah seorang yang dia pengusaha di suatu pulau. Ternyata dia sendiri sebagai bagian masuk organisasi misionaris, dan tidak saja berkolaborasi dengan posisi dari adanya hotel-hotel yang ada di luar negeri, yang ternyata ketika saya lacak IP-nya itu ada di Amerika Serikat, entah itu di Virginia, entah itu di saya lupa ya, ada beberapa, Texas, termasuk Texas saya pernah lacak. Dan bahkan lebih dari itu, IP-nya ya, kode IP-nya iya, ya, ada dari sana ya. Saya lacak semua. Bahkan ada pula upaya pembuatan itu lewat game, permainan, game seperti itu. Bisa dari game ya. Iya, buktinya mana? Cek saja di playlist saya dengan nama channel yang sama, cara pemurtadan terbaru. Saya kasih semuanya data-data, saya kasih buktinya, termasuk game pula. Dan kalau game itu saya taunya dari anak ya, dari anak, lalu dari istri, kok bilang manggil Allahnya beda dengan Allah. Nah di sana ketahuan, istri bilang ke saya langsung cross check, saya langsung rekam. Nah di sana, dan itu yang berkomentar di Play Store bocil semua. Dimana untuk mengganti kendaraan itu harus menonton video, nggak bisa di cancel, Nggak bisa di skip ya. nggak bisa, harus dengarkan, harus menonton. Intinya tentang dosa waris, yang nanti ada Tuhan yang akan menebus dosa itu. Adapun sekarang saya nggak tahu, terstruktur semuanya banget sudah ya. saya rekam ya, termasuk gamenya apa, termasuk dari providernya yang menciptakan gamenya itu siapa, sudah saya tampakkan. Artinya di sini real. Bang Fahrudin, sebentar Bang, bisa nggak besok kita bikin topik ini, mengupas tuntas dan membongkar misi misionaris dan pemurtatan lewat media. Kita bisa besok berkolaborasi, kita bawa data-data bukti, karena ini sangat penting. Di mana? TikTok atau di YouTube? Terserah, di komalnya Bang Fahrudin boleh, di komal saya boleh. Bebas, tapi saya bisanya kita jam membuka. setengah 11 malam atau jam 11 malam sih, waktu senggang. Boleh. Ya Nggak udah. boleh, nggak apa-apa. Nanti jam 11 malam. Kita karena ini penting. ya. Jam 11 malam. Oke. Diulang gitu, jangan sekali aja Bang. Kalau Oke, bisa Iya, diulang. iya. Terus ya penting, karena penting Bang Uco. Apalagi kalau ada yang menyiarkan lewat YouTube ya, karena ini akan menjadi kan bisa ditonton terus kalau di YouTube ya. Karena ini sangat penting, apalagi di game ya. Di game ini sangat luar biasa loh. Karena ketika tadi menurut pemaparan Bang Fahrudin, ketika tidak bisa, artinya anak-anak kecil ini akan dibiasakan menerima sebuah audio tentang dosa waris seperti ini. Ingat, anak kecil tuh lebih cepat menangkapnya dan akan terekam ke dalam memori, dan ini berbahaya menurut saya, sangat berbahaya menurut saya, dan ini sangat penting untuk kita bawa. Dan itu ketika saya cross check yang berkomentar itu para bocil semua loh. Wah, Itu yang berbahaya. Itu ngeri loh. Iya, gimana Kita harus anak? menonton. Satu lagi kartun itu Bang, kartunnya siapa Nah, gitu yang itu? kalau kartun Nah, itu sudah saya lacak. Itu ternyata hubungannya dengan luar negeri, tapi belum saya publikasikan ke YouTube ya. Datanya sudah saya simpan. Ketahuan ketuanya siapa, mereka organisasi mana, semuanya sudah tahu, tapi belum saya publikasikan ke YouTube sih. Itu aja. Dan masuk alamat IP mereka ya, seperti itu. Termasuk Iya, iya. yang kartun yang suka di salah satu televisi nasional kan, maksudnya. Iya, betul. Ya, itu. Itu. Oke, besok menarik nih. Besok kita mengedukasi, dan memang harus dibongkar karena ini bentuk kehati-hatian. Saya pikir yang punya anak kecil juga tidak akan sadar loh kalau orang tuanya AB loh. Dan Iya. bisa-bisa anak itu memahami pemahaman ini pendangkalan, karena anak kecil lebih cepat masuk. Saya juga Menarik nggak ini menurut tahu, saya untuk sama istri dibongkar. juga nggak tahu kalau volumenya itu nggak dikerasin loh. Ketika anak main seperti itu, anak saya bilang, kok ini nyebutnya Allah ya, bukan Allah. Dilihat sama istri, wah ini mah Oten, bilang ke saya istri itu. Ya udah, tak rekam gitu kan, pakai perekam layar, tak publikasikan seperti itu. Dan itu kurang lebih durasi menontonnya tuh, yang saya ingat itu lebih dari 2 menit ya. Dari permulaan Nabi Adam sampai beliau ada, katanya untuk penebusan dosa. Dan itu nggak bisa di skip sama sekali kalau mau ganti kendaraan. Cuma nonton dan lihat, dan itu setiap ganti kendaraan itu iklannya itu jeung itu.
tapi nggak bisa di skip iklannya. Jadi memang sudah disusupi dengan video itu. Dan yang Disetel membuatnya seperti itu pula, ya. yang membuatnya pula memang menggunakan nama John, yaitu Yohanes yang buatnya, dengan mengutip pasal dan ayat itu. Nanti Oke, kita oke. cross check bareng lah gamenya seperti apa, karena terakhir Ya. saya cross check Betul. namanya masih sama, tapi iklannya pun masih sama. Entah kalau sekarang ya. Nanti teman-teman cek saja lah. Adapun masalah saya- hal yang kartun, kita cross check nanti bareng. usul buat Bang Akademik dan Bang Farhan nih, kalau bisa dibahas berseri, kayaknya difokuskan di game, tapi sebaiknya kita main di website dulu, karena website yang selalu digunakan kiamat itu juga salah satu penyesat. Iya, Ditambah betul. website lama ya, website lama juga ada, misalnya Isya dan Islam gitu kan, yang kita menduganya Islam, ternyata bangsat ini gitu dalam pikiran awak. Betul. Iya. Saya pernah waktu itu. Saya pernah juga. Ini kok Islam begini? Itu sebelum saya terjun di debat. Dan yang paling waktu itu saya langsung ngeh, dan saya ini ketika Tilona yang justru hampir murtad ketika membaca website itu. Dan ini memang berbahaya bagi umat-umat Islam yang awam yang lagi sedang mencari pencarian dan lagi mencari tentang kebenaran ini, lagi mencari Tuhannya. Ini sangat berbahaya. Ya memang lagi cari ilmu gitu.